Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Imam Suprapta selaku dosen pembimbing dan Ibu Profesor Dr. Lela Nurlelawati, SEMM, CRE, CRP selaku dosen metodologi penelitian. Saya Mega Maharani izin mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Pengaruh Influencer, Pelayanan, dan Promosi dalam Keputusan Pembelian dengan Peningkatan Penjualan Studi Kasus pada Sambal Bakar Indonesia. Latar belakang, industri makanan dan minuman merupakan sektor strategis dalam menopang pertumbuhan perekonomian Indonesia. Direktur Jenderal Industri Agrokementerian menyatakan bahwa pada tahun 2023 industri makanan dan minuman berkontribusi 39,10% terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB industri non-migas dan 6,55% terhadap PDB nasional. Restoran sambal bakar Indonesia terkenal dengan sambal bakarnya yang unik. Sambal bakar Indonesia semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, hingga mereka mendapat pendanaan awal atau pre-seed sebesar 1 juta US dollar atau 15 miliar rupiah dari private investment pada tahun 2022. Rumusan masalah. 1. Apakah influencer berpengaruh terhadap keputusan pembelian? 2. Apakah pelayanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Ketiga, apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Keempat, apakah keputusan pembelian berpengaruh terhadap peningkatan penjualan? Kelima, apakah influencer berpengaruh terhadap peningkatan penjualan? Keenam, apakah pelayanan berpengaruh terhadap peningkatan penjualan? Ketujuh, apakah promosi berpengaruh terhadap peningkatan penjualan? Kedelapan, apakah influencer berpengaruh terhadap peningkatan penjualan melalui keputusan pembelian? Kesembilan, apakah pelayanan berpengaruh terhadap peningkatan penjualan melalui keputusan pembelian? Kesepuluh, apakah promosi berpengaruh terhadap peningkatan penjualan melalui keputusan pembelian? Tujuan. 1. Menganalisis pengaruh influencer terhadap keputusan pembelian. 2. Menganalisis pengaruh pelayanan terhadap keputusan pembelian. 3. Menganalisis pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian. 4. Menganalisis pengaruh keputusan pembelian terhadap peningkatan penjualan. 5. Menganalisis pengaruh influencer terhadap peningkatan penjualan. 6. Menganalisis pengaruh pelayanan terhadap peningkatan penjualan. 7. Menganalisis pengaruh promosi terhadap peningkatan penjualan. 8. Menganalisis pengaruh influencer terhadap peningkatan penjualan melalui keputusan pembelian sebagai variabel mediasi. 9. Menganalisis pengaruh pelayanan terhadap peningkatan penjualan melalui keputusan pembelian sebagai variabel mediasi. 10. Menganalisis pengaruh promosi terhadap peningkatan penjualan melalui keputusan pembelian sebagai variabel mediasi. Berikutnya ada gap research. Penelitian Prabowo, Kaka dan Istijab tahun 2021. Penelitian menyatakan bahwa strategi pemasaran berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulana, Setyaningrum, dan Sanjaya pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa strategi pemasaran berpengaruh negatif terhadap keputusan pembelian. Kemudian influencer. Penelitian Sadrina dan Sulistianto tahun 2022 menyatakan bahwa influencer berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Sedang bertentangan dengan Halim dan Tira tahun 2020 menyatakan bahwa influencer berpengaruh negatif terhadap keputusan pembelian. Kualitas pelayanan. Penelitian Handayani dan Barat tahun 2019 menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Clinton Pola, Mananeke, dan Enkarore tahun 2018 yang menyatakan bahwa
Kualitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap keputusan pembelian. Kemudian ada promosi. Penelitian yang dilakukan Mariana dan Permatasari tahun 2021 menyatakan bahwa promosi berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian, bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustarom, Chairozi, dan Rismayati pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa promosi berpengaruh negatif terhadap keputusan pembelian. Kajian pustaka. Grand teori dalam penelitian ini menggunakan teori manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah pekerjaan merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan pemasaran suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, serta mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengkoordinir menurut Sudarsono tahun 2020. Menurut Aditama tahun 2020, tujuan manajemen pemasaran adalah tujuan yang ditetapkan untuk dicapai oleh semua anggota organisasi. Peneliti terdahulu. Yang pertama, pengaruh kualitas pelayanan dan strategi produk terhadap tingkat penjualan. Handayani tahun 2019. Hasil penelitian, kualitas pelayanan dan strategi produk berpengaruh positif terhadap tingkat penjualan. Kedua, pengaruh promosi dan electronic word of mouth atau e-worm terhadap keputusan pembelian tiket bioskop pada aplikasi FixID oleh Ningrum, Handayana, dan Sulistyowati tahun 2024. Hasil penelitian, secara parsial, promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian tiket bioskop pada aplikasi FixID. Yang ketiga, pengaruh influencer marketing dan brand image terhadap keputusan pembelian kacang 2 kelinci di kota Surabaya. Hasil penelitian, influencer marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian kacang 2 kelinci di kota Surabaya. Berikut angka pikir. Kemudian pengembangan hipotesis. Hipotesis 1, influencer berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Hipotesis 2, pelayanan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Hipotesis 3, promosi berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Hipotesis 4, keputusan pembelian berpengaruh positif terhadap peningkatan penjualan. Hipotesis 5, influencer berpengaruh positif terhadap peningkatan penjualan. Hipotesis 6, pelayanan berpengaruh positif terhadap peningkatan penjualan. Hipotesis 7, promosi berpengaruh positif terhadap peningkatan penjualan. Hipotesis 8, influencer berpengaruh positif terhadap peningkatan penjualan melalui keputusan pembelian. Hipotesis 9, pelayanan berpengaruh positif terhadap peningkatan penjualan melalui keputusan pembelian. Hipotesis 10, promosi berpengaruh positif terhadap peningkatan penjualan melalui keputusan pembelian. Metode penelitian, waktu dan tempat penelitian. Penelitian dilaksanakan dengan melakukan penyebaran kuesioner pada masyarakat yang pernah mencoba makan makanan di Sambal Bakar Indonesia di DKI Jakarta dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Pengambilan data penelitian dilakukan dari bulan Juni 2024 hingga April 2025. Desain penelitian. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian kausalitas, yaitu dengan menguji hipotesis tentang pengaruh satu atau beberapa variabel dependen terhadap variabel lainnya. Penelitian ini menggunakan pengukuran skala Likert yang menyatakan sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Berikutnya populasi dan sampel. Adapun populasi penelitian ini adalah masyarakat yang berdomisili di Jakarta yang mengetahui serta memiliki keinginan untuk membeli sambal bakar Indonesia. Sampel, Ser et al. Sama dengan indikator dikali 10. Jumlah responden sama dengan 15 dikali 10. Jumlah responden sama dengan 150. Populasi dan sampel.
Variabel keputusan pembelian atau Z. Keputusan pembelian adalah pemecahan masalah oleh individu dengan memilih alternatif perilaku dan dianggap sebagai tindakan yang paling tepat dalam pembelian dengan mengambil langkah pertama dari proses pengambilan keputusan. Selain itu, kebiasaan konsumen memengaruhi keputusan mereka tentang apa yang mereka beli. Kebiasaan ini termasuk kapan dan di mana mereka membeli barang, serta kapan dan di mana pembelian dilakukan. Indikator indikator dari keputusan pembelian yang pertama pemilihan produk, pilihan merek, pilihan merek, lalu jumlah pembelian atau kuantitas. Referensi Marbun, Ali, dan Dwi Koco tahun 2022. Kemudian ada peningkatan penjualan atau Y. Peningkatan penjualan adalah salah satu indikator keberhasilan strategi pemasaran. Peningkatan penjualan dapat didefinisikan sebagai peningkatan jumlah barang atau jasa yang telah dijual oleh bisnis kepada pelanggan dalam jangka waktu tertentu. Ini dapat dicapai baik melalui peningkatan penjualan produk secara keseluruhan maupun perluasan pangsa pasar tertentu. Indikator dari peningkatan penjualan yaitu harga, fleksibilitas, metode pembayaran. Referensi Setiawan dan Sudarsono tahun 2024. Berikutnya ada variabel influencer atau X1. Influencer adalah individu yang aktif menggunakan sosial media seiring terlibat dalam beberapa topik dan memberikan informasi secara aktif, dikenal sebagai influencer pada media sosial. Seorang influencer juga memiliki banyak followers dan audiens di media sosial dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap audiensnya. Indikator yang pertama visibility, credibility, attractiveness, dan power. Referensi Panto dan Kurnia tahun 2022. Pelayanan atau X2. Parashuraman, Zithamol, dan Berry pada tahun 1991 menyatakan bahwa kualitas pelayanan adalah perbandingan antara pelayanan yang diharapkan konsumen dengan pelayanan yang diterimanya. Dengan kata lain, apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Indikator pelayanan yang pertama ada kehandalan atau reliability, lalu ada jaminan atau assurance, yang ketiga ada daya tanggap atau responsiveness. Indikator referensi Zirni Zahara Samosir pada tahun 2005. Promosi atau X3. Promosi adalah tindakan yang dilakukan untuk mempengaruhi pelanggan untuk menciptakan permintaan atas suatu produk atau jasa. Menurut Sofyan Asauri pada tahun 2011, promosi adalah salah satu komponen bauran pemasaran yang sangat penting yang digunakan oleh perusahaan saat memasarkan produk dan jasa. Indikator yang pertama ada periklanan atau advertising, yang kedua ada promosi penjualan atau sales promotion, yang ketiga ada kehumasan atau public relations. Referensi Fajar Fahrudin dan Yulianti tahun 2015. Berikutnya ada metode analisis data. Pertama ada pengujian instrumental yang terdiri atas uji validitas, uji reliabilitas, dan evaluasi goodness of fit model struktural. Berikutnya ada uji hipotesis yaitu uji T. Pengujian hipotesis model 1. Keputusan pembelian sama dengan konstanta 1 ditambah beta 1 influencer tambah beta 2 pelayanan tambah beta 3 promosi
ditambah error 1. Model 2, BI sama dengan A2 ditambah B3. Beta 3 influencer ditambah beta 4 pelayanan ditambah beta 5 promosi ditambah beta 5 keputusan pembelian ditambah beta 6 influencer keputusan pembelian ditambah B7 pelayanan keputusan pembelian ditambah B8 promosi keputusan pembelian ditambah error 2. Terima kasih. Sekian proposal skripsi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.